kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Poin pembelajaran kita kali ini yaitu pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi di dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem sirkulasi dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem sirkulasi secara kritis. Dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem sirkulasi pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis komponen-komponen penyusun sistem sirkulasi pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari komponen-komponen penyusun sistem sirkulasi pada manusia. Pernahkah kalian bertanya bagaimana darah bisa mengalir ke seluruh tubuh kita? Menurut kalian, apakah mungkin ada manusia-manusia kecil di dalam tubuh kita yang bertugas mengantarkan darah ke seluruh bagian tubuh kita? Kira-kira bagaimana ya cara kerjanya? Tapi, apakah mungkin hal tersebut dapat terjadi di dalam tubuh kita? Ataukah di dalam tubuh kita ini ada teknologi canggih yang bekerja tanpa kita sadari? Yuk kita jelajahi tubuh kita dan cari tahu siapa sebenarnya pahlawan di balik peredaran darah kita. Kita mulai dengan pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup manusia. Jika tidak ada sistem ini, sel-sel dalam tubuh kita akan kelaparan, kehabisan oksigen, dan mati dalam limbahnya sendiri. Sistem sirkulasi disebut juga dengan sistem peredaran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka artinya darah mengalir tidak melalui pembuluh darah, sedangkan peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Pada manusia terjadi peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Berikutnya komponen-komponen penyusun sistem sirkulasi. Yang pertama adalah organ jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Yuk kita bahas satu persatu. Komponen yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dan ukurannya sebesar genggaman tangan pemiliknya. Berat jantung sekitar 300 gram. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, struktur jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Yang pertama, atrium kanan. Atrium kanan berfungsi menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava superior maupun inferior. Yang kedua, ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi memompa darah yang miskin oksigen ke paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang ketiga, atrium kiri. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat, ventrikel kiri. Ventrikel kiri berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh kita melalui aorta. Di dalam jantung juga ada pembuluh darah seperti aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Selain itu ada valvula atau katup jantung yang berfungsi mengatur aliran darah seperti pintu satu arah di dalam jantung, sehingga mencegah darah mengalir mundur saat jantung berdetak. Terdapat 4 katup di dalam jantung. Yang pertama, katup tricuspidalis yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup ini akan membuka saat darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan akan menutup saat ventrikel memompa darah ke paru-paru. Yang kedua, katup bicuspidalis atau katup mitral, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini akan membuka untuk mengalirkan darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan menutup saat ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh.
Yang ketiga, katup pulmonalis yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Katup ini akan membuka saat darah dipompa ke paru-paru dan menutup agar darah tidak kembali ke jantung. Yang keempat, katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan pembuluh darah aorta. Katup ini akan membuka saat darah dipompa ke aorta dan menutup agar darah tidak kembali ke ventrikel. Cara kerja katup jantung yaitu saat jantung berkontraksi, katup akan terbuka ke arah aliran darah. Kemudian katup akan tertutup kembali untuk mencegah aliran darah kembali ke ruang sebelumnya. Komponen penyusun sistem sirkulasi yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh kita. Jika pembuluh darah kita disambung ujung ke ujung, panjangnya bisa mencapai sekitar 100.000 km. Wah, panjang sekali bukan? Pembuluh darah pada manusia terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, arteri. Arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung menuju organ dan jaringan tubuh. Yang kedua adalah vena. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh. Yang ketiga adalah kapiler. Fungsinya sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Struktur pembuluh darah besar seperti arteri dan vena memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama lapisan dalam, yang kedua lapisan tengah, dan yang ketiga lapisan luar. Lapisan dalam terdiri dari sel epitel pipit tunggal yang disebut juga dengan endotelium yang licin. Fungsinya meminimalkan gesekan aliran darah. Selanjutnya, lapisan tengah terdiri atas otot polos yang berfungsi dalam penyempitan dan pelebaran pembuluh darah. Pada arteri, lapisan ini lebih tebal untuk menahan tekanan darah tinggi. Berikutnya, lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat, berfungsi memberikan kekuatan dan fleksibilitas serta menghubungkan pembuluh darah dengan jaringan sekitar. Selanjutnya, struktur pembuluh darah kecil yaitu kapiler. Kapiler hanya terdiri dari 2 lapisan yaitu endotelium dan membran basal. Lapisannya sangat tipis karena hanya terdiri dari satu sel, agar pertukaran zat seperti oksigen, karbon dioksida, nutrien, dan limbah bisa berlangsung secara optimal antara darah dan jaringan. Berikutnya, komponen penyusun sistem sirkulasi yang terakhir dan paling utama adalah darah. Darah berfungsi sebagai media transportasi untuk mengedarkan oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan zat-zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Tanpa darah, organ dan jaringan tidak akan mendapat suplai yang dibutuhkan untuk berfungsi secara optimal. Pada manusia, darah memiliki volume sekitar 8% dari berat badan pemiliknya. Darah terdiri atas 2 komponen utama yaitu plasma darah sekitar 55% dan sel-sel darah sekitar 45%. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan kekuningan yang mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% zat-zat terlarut. Protein plasma dapat berbentuk globulin, albumin, dan fibrinogen. Globulin berfungsi menjaga imunitas tubuh. Albumin berfungsi menjaga tekanan osmosis darah, dan fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Ciri-cirinya yaitu berbentuk bikonkav atau cekung ke dalam dan tidak berinti. Eritrosit mengandung 300 juta hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin juga membuat eritrosit berwarna merah. Tempat pembentukannya di sumsum merah tulang yang dibantu oleh hormon eritropoietin. Pada pria dewasa, jumlah eritrosit adalah 5 juta sel per milimeter kubik darah, sementara pada wanita 4 juta sel per milimeter kubik darah. Umur eritrosit adalah 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan mati dan dirombak di hati, limpa, atau sumsum tulang. Fungsinya untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Ciri-cirinya berbentuk tidak tetap dan memiliki inti sel. Leukosit tidak berwarna dan tidak mengandung hemoglobin. Tempat pembentukannya di sumsum merah dan kuning tulang.
Jumlah leukosit adalah 6.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik darah. Umur leukosit adalah beberapa hari hingga beberapa bulan, kemudian leukosit akan mati dan dirombak di hati. Leukosit berfungsi dalam pertahanan tubuh dengan cara fagosit atau memakan. Berdasarkan ada tidaknya granula, leukosit terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu granulosit atau yang memiliki granula dan agranulosit atau yang tidak memiliki granula. Granulosit terdiri atas beberapa kelompok. Yang pertama neutrofil yang berperan melawan bakteri dan jamur serta jumlahnya paling banyak. Yang kedua ada eosinofil yang berperan dalam melawan alergi dan parasit. Yang ketiga ada basofil yang berperan melepaskan histamin saat reaksi alergi. Selanjutnya agranulosit juga terdiri atas dua kelompok. Yang pertama limfosit. Limfosit ini terdiri atas sel B dan sel T yang berperan penting dalam imunitas tubuh. Yang kedua ada monosit yang akan berubah menjadi makrofag yang akan memakan mikroorganisme dan sel mati. Komponen sel darah yang terakhir adalah trombosit atau keping darah. Ciri-cirinya berbentuk tidak beraturan, tidak memiliki inti dan mudah pecah, kemudian tidak berwarna dan tidak mengandung hemoglobin. Tempat pembentukannya di sumsum tulang. Trombosit berjumlah 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah, umurnya 5 sampai 9 hari. Setelah mati, trombosit akan dirombak di hati dan limpa. Trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Ingat, mengenal tubuh kita adalah langkah pertama untuk mencintainya. Karena itu, tugas kita adalah menjaganya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.